Oke, kita lanjut pembahasan kita. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai pengertian serat pangan, kemudian manfaat dan komponennya. Sekarang kita akan mencoba melihat klasifikasi serat pangan. Ya, jadi klasifikasi serat pangan ini ada dua. Yang pertama adalah klasifikasi berdasarkan karakteristik. Ya, kemudian yang kedua ada klasifikasi berdasarkan sifat-sifat fisik dan peran fisiologisnya. Nah, berdasarkan karakteristik ini ada dua jenis klasifikasi serat pangan, yaitu ada serat yang terfermentasi lambat dan ada serat yang terfermentasi dengan baik. Ya, kemudian berdasarkan sifat fisik dan peran fisiologisnya ada dua jenis serat pangan, yaitu serat larut air dan serat tidak larut air. Nah, berdasarkan karakteristik ada serat terfermentasi lambat atau low fermented, ya, yaitu serat yang mengalami fermentasi tidak terlalu lengkap, ya, atau fermentasinya lambat. Ya, contohnya ada selulosa, kemudian ada hemiselulosa, lignin, kemudian ada cutin, ya, chitin, chitosan, dan pati resisten atau resistant starch. Nah, kemudian yang kedua ada serat yang terfermentasi baik atau well fermented, ya, yaitu komponen serat pangan yang terfermentasi seluruhnya di dalam usus besar atau di dalam kolon. Contohnya apa? Contohnya ada beta-glukan, kemudian ada gum, guar gum arabik, termasuk inulin, pektin, oligosakarida dan turunannya. Ya. Nah, berdasarkan sifat fisik dan peran fisiologisnya ada dua jenis serat. Ya, yang pertama adalah serat larut air atau soluble fiber, ya, yaitu serat yang akan larut dalam air dan kemudian ketika dia larut di dalam air dia akan berubah menjadi gel yang lembut di dalam usus. Ya. Gel ini di dalam usus dapat membantu mengurangi berbagai masalah kesehatan, contohnya masalah kolesterol, ya, kolesterol tinggi dan diabetes. Nah, contoh serat larut air itu ada pektin, kemudian ada beta-glukan, galaktomanan, mucilase, gum, dan beberapa hemiselulosa, serta beberapa oligosakarida yang tidak tercerna, termasuk inulin. Nah, kemudian berdasarkan sifat fisik dan peran fisiologisnya, serat yang kedua itu ada serat tidak larut air atau insoluble fiber, yaitu serat yang dapat menyerap air tetapi dia tidak larut di dalam air. Nah, kemampuan menyerap air ini membuat serat jenis insoluble fiber sangat baik dalam mengatasi masalah kanker usus besar dan masalah pencernaan lain. Nah, contoh serat tidak larut air itu ada bekatul yang merupakan sumber insoluble fiber yang baik, kemudian ada lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Nah, di sini soluble fiber atau serat larut air itu meliputi pektin, gum, pektin yang terutama ditemukan dalam buah-buahan dan sayur-sayuran seperti misalnya apel, jeruk, dan wortel. Ya, jadi bentuk lain soluble fiber atau serat larut ini ditemukan pada gandum, padi, dan polong. Ya, pengaruh serat larut dalam saluran cerna itu berhubungan dengan kemampuan mereka menahan air dan membentuk gumpalan atau gel, serta berperan sebagai substrat untuk fermentasi yang dilakukan oleh bakteri yang ada di dalam kolon. Nah, kemudian bagaimana pengaruh serat pangan terhadap saluran pencernaan? Serat pangan itu memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pencernaan, terutama pada usus besar, di mana serat pangan ini tidak dapat dicerna pada saluran pencernaan usus halus, tetapi dapat difermentasi di saluran pencernaan usus besar oleh bakteri kolon. Nah, pada saluran pencernaan, serat pangan yang dikonsumsi itu dapat mempengaruhi proses metabolisme tubuh. Ya, metabolisme di sini diartikan sebagai penyerapan zat gizi, ya, penyerapan zat gizi, kemudian karbohidrat dan lemak. Nah, usus besar di sini memiliki peran penting dalam digesti material residu dari usus halus dan menyediakan rute atau jalan untuk material residu dan material yang tidak dicerna serta toksin. Ya, jadi kapasitas menahan air dari serat pangan ini memiliki hubungan yang tidak langsung dengan kelembaban feses yang pengaruhnya adalah dari fermentasi serat pangan. Ya, di mana
pada saluran pencernaan usus besar itu terdapat koloni atau bakteri anaerob di dalamnya. Bakteri tersebut memproduksi enzim yang dapat mencerna protein dan karbohidrat termasuk serat ya, yang tidak tercerna di usus halus. Oleh karena itu, serat menjadi dapat dicerna karena fermentasi mikroba di dalam usus besar. Jadi dia difermentasi di dalam usus besar atau di dalam kolon, baru kemudian bisa diserap oleh usus halus. Nah, kemudian apa makanan sumber serat alami? Ya, jadi ada beberapa makanan sumber serat alami. Yang pertama itu ada oatmeal. Oatmeal yang mengandung beta-glukan yang merupakan tipe khusus serat yang memiliki efek menurunkan kolesterol yang sangat kuat dan dapat meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh. Ya, di mana oatmeal ini merupakan campuran yang baik dari serat larut air dan serat tidak larut air. Serat larut air ini merupakan jenis serat yang menurunkan kolesterol darah, sedangkan serat tidak larut air itu dapat membantu menjaga pencernaan. Ya. Kemudian ada makanan sumber serat alami yang kedua itu ada pepaya. Ya, jadi mengkonsumsi pepaya dapat memperlancar proses pembuangan sisa metabolisme atau menghindari sembelit. Ya. Enzim papain ini diketahui juga dapat memecah makanan yang mengandung protein hingga terbentuk berbagai senyawa asam amino yang bersifat menghilangkan terbentuknya substansi yang tidak diinginkan akibat pencernaan yang tidak sempurna. Nah, kemudian makanan sumber serat selanjutnya itu ada beri, ya, dari golongan raspberry, blackberry, dan elderberry. Ini adalah sumber terbaik dari serat makanan, ya, komposisinya itu antara 8 sampai 10 gram serat per 1 cangkir penyajiannya. Nah, kemudian sumber serat alami selanjutnya itu ada sayuran berdaun hijau. Itu sumber makanan yang kaya akan zat besi, beta karoten, dan serat. Ya, jadi menurut ahli gizi, sayuran hijau seperti bayam, kemudian lobak hijau dan bit hijau ini merupakan sumber serat terbaik. 1 cangkir penyajian itu mengandung 4 sampai 5 gram serat. Nah, selanjutnya ada jagung sebagai sumber serat alami. Jagung ini juga mengandung banyak antioksidan. Sekitar setengah cangkir biji gandum itu mengandung 2 gram serat. Nah, kemudian ada popcorn, ya, hasil olahan dari jagung. Popcorn tanpa garam atau bumbu ini juga merupakan makanan sumber serat dengan sekitar 3,5 gram serat per 3 cangkir penyajiannya. Nah, selanjutnya ada alpukat sebagai makanan sumber serat alami. Alpukat hijau ini bermanfaat menanggulangi anemia, terapi kecantikan, dan membantu regenerasi sel darah merah. Nah, jus buah alpukat ini juga banyak mengandung serat, itu antara 2,2 gram per 100 gram bahannya, hingga bisa digunakan untuk melancarkan saluran pencernaan dan mencegah sembelit. Kemudian ada edamame, ya, edamame ini adalah sejenis kacang kedelai berbiji besar yang berwarna hijau. Ya, edamame juga diketahui memiliki kandungan serat itu sekitar 11 gram protein dan 9 gram serat per setengah cangkir edamame. Nah, kemudian ada buah pir, ya. Jadi seperti kebanyakan buah-buahan dengan kulit yang bisa dimakan, pir ini adalah buah yang paling bergizi dan kaya serat ketika kulit mereka dikonsumsi secara utuh. Ya, diketahui satu buah pir itu mengandung sekitar 5,5 gram serat. Nah, selanjutnya ada beras merah. Ya, beras merah juga merupakan salah satu sumber alami serat pangan. Ini merupakan salah satu jenis beras yang memiliki berbagai kandungan vitamin, terutama vitamin B dan vitamin E. Manfaat beras merah ini sangat baik untuk menjaga kesehatan dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Hal ini dikarenakan beras merah kaya akan kandungan mineral yang tinggi. Nah, selain itu beras merah juga mengandung berbagai zat seperti fenolat yang merupakan antioksidan yang kuat, selenium, dan lain-lain. Beras merah memiliki kandungan serat yang tinggi hingga dapat mengatasi gangguan pencernaan dan sembelit. Oke, kita jeda dulu sejenak di sesi ini, kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya.